Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan dimanapun saudara berada pada saat ini, percayalah ketika firman Tuhan disampaikan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita naikkan ucapan syukur kita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersuka cita Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi kami untuk bisa bersuka cita bagi Tuhan. Karena Yesuslah sumber bersuka cita dalam hidup kami. Yesuslah kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, dunia belakangan ini sedang bergoncang. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami mulai mengambil keputusan untuk menyaksikan live streaming Gereja Tiberias, artinya kami percaya bahwa hanya Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya Yesuslah yang menjadikan kepastian dalam hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, dunia boleh bergoncang, tapi kami anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang kami rasakan. Kami masih bisa pakai mulut kami menyembah Tuhan. Kami masih bisa pakai tangan kami untuk kami angkat untuk memuji, bertepuk tangan bagi Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menggunakan pendengaran kami Tuhan untuk firman Tuhan. Bila kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, ada kekuatan yang baru kami rasakan. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa iman hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, siapapun jemaat Tiberias yang menyaksikan live streaming di siang hari ini, iman mereka akan dikuatkan. Iman mereka akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Dalam nama Yesus, nyatakan isi hatimu melalui hambamu Bapak Bertaya Jeffrey Adolfwani kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Sama-sama yang siap menerima firman Tuhan, boleh dengan iman percaya kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona melihat ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Angkat tangan kita dua-dua Tiberias. Maka jiwaku pun memujimu. Amin. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memujimu. Sama-sama kita katakan. Sungguh besar Kau Allahku. Oh Tuhan kami, oh Tuhanku, bila ku terpesona melihat
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku, sungguh besar Kau Yesusku. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang ada pada kami semua datang dari Tuhan. Apa yang kami miliki semuanya milik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang kami makan, minum, pakai. Terima kasih Tuhan, kami berada di bulan yang baru, di bulan Mei 2020. Kami mengucap syukur untuk berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk sepanjang bulan April kemarin Tuhan Yesus yang Tuhan telah sertai kami. Terima kasih Tuhan. Maka hari ini Tuhan dengan iman percaya kami datang kepada Tuhan. Kami menyembah memuji nama Tuhan. Kami percaya ketika tangan kami terangkat menyembah Tuhan, tangan Tuhan yang kuat turun tangan bagi setiap kami. Menjamah kami mengadakan tanda, kuasa, mujizat yang heran bagi orang percaya. Lebih lagi hari ini kami datang untuk mengimani bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada, di rumah masing-masing, dalam pengurapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada berkat, tanda, mujizat, damai, sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami imani di akhir zaman yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap tim worship pada hari ini yang melayani, Bonergas Worship Team, para imam musik dan juga worship leader. Bagi kita semua yang melayani pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Juga jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, hashtag di rumah aja, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Kalau saudara tidak keberatan, boleh lihat kanan kiri, boleh lihat depan belakangnya, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kiri depan belakangnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Kalau saudara di kanan kirinya tidak ada orang, depan belakangnya juga tidak ada orang, bilang sama diri sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Dimanapun saudara berada, di rumah kita masing-masing, apapun keadaanmu hari ini, dengar baik, Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya mengucap syukur hari ini kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi yang mungkin menyediakan kepada kita segala berita ketakutan. Mungkin ada yang namanya informasi-informasi yang mengkuatkan
dikhawatirkan. Ya, mungkin ada yang kita dengar yang namanya ketidakbenaran, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau saudara dan saya percaya, kita tinggal dalam kebenaran itu, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini saudara dan saya kita juga bersyukur, kita masuk di bulan yang baru, di bulan Mei. Doa saya bagi setiap kita yang percaya, bulan Mei, bulan berkat kemenangan. Amin. Bulan percepatan mujizat. Selama saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan mengerjakan bagi setiap kita. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya undang kita semua untuk sama-sama buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, saudara. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasalnya yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Silakan saudara ambil Alkitab saudara. Yang saudara mau, saudara yang mau catat juga boleh. Saya selalu dorong setiap kita untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan. Puji Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, firman Tuhan adalah kekuatan. Amin, saudara. Firman Tuhan ya yang menjadi pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Kalau saudara ikut firman Tuhan, dengar firman Tuhan, saudara dan saya ada kepastian di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-5. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah sampai di sana, sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, iya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat kelima terakhir, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan satu-satunya kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya, yang menguatkan iman saudara dan saya. Selama saudara dan saya menempel kepada firman Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk kita, saudara dan saya, melihat di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekali lagi yang mau catat boleh, ya. Yang mau catat saudara boleh catat, nanti pelajari lagi di rumah. Hari ini tema kita adalah tujuan Tuhan memproses kita. Amin. Tujuan Tuhan memproses kita. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, Tuhan punya tujuan dalam hidupku. Amin. Sekali lagi sama-sama bilang dengan saya, Tuhan punya tujuan dalam hidupku. Amin. Ya, saudara, Bapak Ibu yang mungkin punya sosial media, ya, saudara yang punya Instagram atau Facebook, ya, saudara yang sering aktif di sosial media, saudara mungkin sudah melihat dari kemarin, ya, dari tadi malam saya sudah posting, saudara, ya, di Instagram Story juga di Facebook Story tentang tema khotbah saya hari ini, ya, dan puji Tuhan, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudara. Dan hari ini, saudara, saya tertarik untuk sama-sama kita belajar, saudara, ya, dari tema yang hari ini kita sudah dengar, tujuan Tuhan memproses kita. Ya, saya tertarik dengan satu kata, proses. Sekali lagi, proses, ya, saudara. Seringkali banyak orang mendengar kata proses itu kurang suka. Banyak orang mendengar kata proses itu tidak berkenan, hatinya kurang senang. Kenapa? Karena proses pasti lama, proses itu menyebalkan, proses itu pasti akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik, ya, saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan, di dalam Tuhan proses itu indah.
Amin. Nah, kata proses ini saudara, saya pelajari, saudara, sementara saya mempersiapkan khotbah ini dari beberapa hari yang lalu, saya menemukan dalam terjemahan, maksud saya bukan terjemahan, dalam KBBI ya saudara ya, artinya Kamus Bahasa Indonesia, kata proses itu artinya runtunan perubahan dalam perkembangan sesuatu. Sekali lagi, dalam Kamus Bahasa Indonesia, proses itu artinya runtunan perubahan dalam perkembangan sesuatu. Artinya apa saudara? Di dalam perkembangan sesuatu, ya saudara, dalam perkembangan hidup saudara dan saya, tentunya sebagai manusia kita menemui, kita melihat yang ada yang namanya proses, adanya proses di dalam hidup saudara dan saya. Saya punya seorang anak saudara, ya anak saya besok kira-kira beberapa hari lagi ya saudara, bulan ini ya di bulan Mei, kira-kira beberapa hari lagi saudara dia mau ulang tahun ya, dia mau ulang tahun dan saya begitu bersyukur, saya sama istri saudara kami melihat pertumbuhan anak kami saudara begitu sangat indah luar biasa di dalam Tuhan. Kami melihat 6 tahun belakangan ini saudara ya begitu luar biasa Tuhan bekerja. Tuhan rencananya digenapi tahun demi tahun di dalam kehidupan anak kami saudara. Anak saya namanya Jaden Marvelous. Ya saudara, dia lahir juga puji Tuhan karena anugerah Tuhan. Artinya waktu di hari pertama dia lahir saya langsung serahkan kepada Tuhan dan saya urapi dengan minyak urapan dan berikan perjamuan kudus ya waktu di hari pertama ia lahir, dan kami berdoa bahwa suatu hari Tuhan pakai dia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan telah mendengar doa kami dan kami berdoa menyerahkan setiap proses pertumbuhan kehidupannya. Ya, dari mulai yang gak bisa ngomong apa-apa, tentunya kan belajar. Ya, apalagi anak zaman sekarang, saudara, kalau lihat YouTube itu cepat sekali. Ya, pertumbuhannya, belajarnya sangat luar biasa. Dari mulai yang cuman panggil daddy atau mami, sekarang saudara bisa ngomong yang lebih pandai daripada orang tuanya. Ya, saudara, kadang-kadang dia ngomong bahasa Inggris, kadang-kadang kita sendiri nggak ngerti gitu saudara. Ya, jadi kata-kata yang kadang-kadang saudara, kadang-kadang yang mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Dan hari ini saya mengucap syukur ya. Hari ini kalau saudara dan saya kita menghadapi sebuah proses dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa tidak ada yang menjadi kebetulan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita yang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang pernah menjadi kebetulan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya tujuan yang indah bagi setiap kita. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita melalui pengalaman-pengalaman yang kita temui. Seperti bangsa Israel. Kita lihat saudara, bangsa Israel, kalau kita saudara kita lihat bangsa Israel sekarang canggih banget saudara ya. Bahkan saudara ada banyak penemuan-penemuan ya yang asalnya dari negara Israel saudara. Salah satunya SMS yang saudara dan saya pakai di handphone ya, short message service, itu asalnya dari Israel ya. Ada banyak lagi penemuan-penemuan yang dikeluarkan oleh bangsa Israel. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu saya baru baca saudara, ada sebuah alat transportasi yang sangat canggih saudara, ya, yang mana penemuan ini saudara asalnya dari orang-orang di Israel, dari ilmuwan-ilmuwan saudara. Alat transportasi ini mirip seperti MRT, ya, seperti kereta cepat saudara. Ya, namanya kalau nggak salah Hyperloop saudara. Alat ini saudara, ya mungkin belum ada di Indonesia, tapi teknologinya sudah pernah kira-kira terapkan teorinya saudara. Kalau dari kira-kira di Indonesia, kalau dari Jakarta ke kota lain ya naik Hyperloop ini saudara, ini sangat canggih luar biasa, cepat sekali. Ya saudara, teorinya sudah pernah diterapkan walaupun barangnya belum ada. Ya, dari Jakarta ke Bandung kira-kira cuma 9 menit saudara. Naik Hyperloop. Waduh, luar biasa. Zaman sekarang saudara, ini kan macet di mana-mana. Kalau naik Hyperloop, kalau mau ke Bandung, ketemu sama teman di Bandung, tinggal angkat telepon, "Bro, ketemu 10 menit lagi ya." Waduh, canggih saudara. Jakarta kira-kira ke Jawa Tengah, Yogyakarta saudara, kira-kira cuma 25 menit saudara. Jadi benar-benar sangat canggih saudara. Saudara mungkin di rumah kan, wow, luar biasa. Wah, itulah kecanggihan zaman saudara. Ya, ilmu teknologi pengetahuan sudah semakin luar biasa saudara. Ya, mungkin saudara waktu dengarkan, waduh, masa sih Pak Pendeta? Luar biasa, itu cepat sekali. Nah, iya saudara, saya bayangin ya saudara, kalau dari Jakarta ke Bandung naik Hyperloop ya, tapi Hyperloopnya mungkin barang itu belum sempurna jadi, atapnya nggak ada.
ya itu dari Jakarta ke Bandung 9 menit. Orang yang turun di Bandung itu rambutnya semua acak-acakan, saudara. Ya kan? Saking 9 menit cepat sekali, saudara. Ya orang pasti keluar dari Hyperloop ini, saudara. Waduh, rambutnya nggak karu-karuan, saudara. Dan hari ini kita bersyukur bahwa saudara dan saya mendengar ya bahwa bangsa Israel yang hari ini canggih, yang hari ini luar biasa, bangsa pilihan Tuhan, dulunya juga mengalami proses Tuhan. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami perkara-perkara selama 40 tahun di padang gurun. Tapi ketika mereka mengalami tantangan sekalipun, ya saudara, mereka percaya. Saudara dan saya harus percaya bahwa tidak ada yang pernah menjadi kebetulan di dalam kehidupan kita. Everything happens for a reason. Amin. Sekali lagi saudara boleh catat baik. Everything happens for a reason. Segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Meskipun mereka mengalami perkara, mereka melihat yang namanya saudara, mereka capek, mereka mengeluh di padang gurun 40 tahun, toh Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyediakan apa? Tuhan menyediakan tiang awan, tiang api. Tuhan menyediakan, saya udah catat di sini saudara boleh catat, saudara boleh lihat, ya saudara boleh catat juga. Tuhan sediakan tiang awan, tiang api, air minum di Mara saudara, ya mana untuk mereka makan. Tuhan sediakan apa? Pakaian dan kasut mereka nggak rusak, kaki mereka nggak bengkak. Ya artinya apa? Mereka ngalamin yang namanya pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini saudara dan saya mungkin kita melihat ya saudara, pandemi ini saudara membuat apa? Buat kayaknya waduh Tuhan mana ya? Kira-kira Tuhan bekerja enggak ya? Kayaknya kok Tuhan enggak berbuat apa-apa. Saudara saya mau sampaikan bahwa kalau hari ini saudara dan saya sampai di bulan Mei, kita berada di bulan yang baru, semua karena pemeliharaan Tuhan. Toh Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa Tuhan juga melalui Roh-Nya yang kudus ya menyertai saudara dan saya. Melalui apa saudara? Melalui kasih kuasa, kekuatan, pengharapannya dan juga kasihnya saudara. Iman saudara dan saya tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Kalau kita beriman, percaya sungguh kepada Tuhan. Saya pernah menyampaikan beberapa minggu yang lalu. Tuhan sangat menghormati iman orang percaya. Sekali lagi, Tuhan sangat menghargai iman orang percaya. Kalau hari ini saudara dan saya datang pada Tuhan dengan iman, maka janji-janji Tuhan, saudara dan saya pasti akan lihat di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar apa tujuan Tuhan memproses kita di dalam kehidupan ini. Yang pertama, sama-sama segera kita buka Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 39 sampai 41. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat berikut, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. 41, 1, 2, iya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Haleluya. Sama-sama yang percaya bilang bersama dengan saya, terima kasih Tuhan, engkau sudah dengar doaku. Amin. Dimanapun engkau berada, apa saja yang menjadi pokok doa saudara, hari ini sama-sama kita doa, kita percaya, terima kasih Tuhan, engkau sudah dengar doaku. Amin. Hari ini mungkin saya nggak ngerti permasalahan yang saudara hadapi. Saya mungkin nggak ngerti apa pergumulan, tantangan hidup yang ada di tengah-tengah keluarga saudara. Tapi hari ini satu hal saya percaya saudara, bahwa ketika saudara dan saya percaya kepada apa yang Yesus katakan, kemuliaan Tuhan akan hadir, tercurah atas saudara dan saya bersama keluarga. Katakan amin saudara. Haleluya. Yang pertama, maksud atau tujuan Tuhan memproses kita di dalam kehidupan ini supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara boleh catat baik. Jadi hari ini saudara dan saya diproses Tuhan. Yang pertama, tujuannya apa? Tujuannya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam apa? Dalam keluargamu, dalam apa? Dalam pekerjaanmu, dalam apa? Dalam kehidupan rohanimu. Saya percaya saudara, saya mau bilang bahwa ketika pandemi ini mulai, ya rema yang ada di dalam hati saya, ya seperti Tuhan berkata, Tuhan berbicara bahwa kita tinggal di rumah, saudara dan saya ada di rumah saja, rebahan saja.
Iya kan saudara, enak kan saudara kan rebahan doang ya kan saudara. Pasti saya yakin nih ada yang nonton firman Tuhan sambil rebahan doang nih ya kan saudara. Ya ada yang sambil santai-santai gitu kan saudara. Ya mari saudara, selama saudara dan saya ada kekuatan, ada kesehatan, sama-sama saudara dan saya kita responi firman Tuhan dengan benar. Amin. Ada waktunya dengar firman, ada waktunya tidur-tiduran rebah-rebahan. Amin saudara. Saya percaya orang-orang yang menghormati hadirat Allah, hadirat Tuhan, hidupnya pasti dipelihara Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Maka saudara waktu awal-awal saudara ya di rumah saja, karantina di rumah, seperti Tuhan berbicara. Dan saya yakin bahwa setiap saudara dan saya punya Roh Kudus, punya Roh Allah yang kudus untuk menuntun kehidupan saudara dan saya. Saya percaya, bahkan saya bersyukur ya, semua yang terjadi ada di rumah saja. Saudara dan saya tinggal di rumah saja, saudara dan saya sedang dipersiapkan. Amin. Seperti apa saudara? Seperti visi misi gereja Tiberias. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Ya saudara, hari-hari ini saudara dan saya sedang dipersiapkan. Untuk apa? Untuk mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Mengalami kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Jangan lihat hari ini mungkin saudara bilang, wah Pak, pusing Pak, sibuk, bingung Pak. Gimana nih Pak, mau bayar cicilan Pak. Pak, gimana nih Pak, uang anak sekolah, itu kenyataan. Memang itu kenyataan. Tapi hari ini saya mau sampaikan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, saudara dan saya tidak akan dipermalukan. Alkitab katakan, tidak pernah aku melihat angkatan orang benar, anaknya meminta-minta roti. Kalau saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh, yaitu menempel kepada Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Ya saudara, Yesus berkata kepada Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, ini yang ngomong Yesus. Yang ngomong bukan orang biasa, yang ngomong Yesus yang punya sorga. Dia berjanji, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan lihat dari sisi sekarang ya, tapi lihat bahwa kemuliaan yang akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya di masa depan. Saya lagi senang sama sebuah kata kalimat yang berbunyi demikian. For a greater glory. For a greater glory. Untuk kemuliaan yang lebih dahsyat. Untuk kemuliaan yang lebih indah. Bahwa segala penderitaan, segala hari ini tantangan, ujian, pencobaan yang saudara dan saya hadapi. Tidak akan pernah melebihi kekuatan setiap kita. Karena Tuhan pasti memberi jalan keluar bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa kemuliaan Tuhan itu sangat berkaitan dengan iman orang percaya. Amin. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan sangat berkaitan dengan iman orang percaya. Karena kemuliaan Tuhan disediakan bagi orang-orang percaya. Sekali lagi saudara, everything happens for a reason. Segala sesuatu terjadi, nggak ada yang pernah kebetulan di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang indah. Amin. Saya teringat saudara, ada sebuah kisah nyata, kesaksian hidup nyata. Ada seorang anak muda, ya seorang pria anak muda yang benar-benar cinta Tuhan. Ini kejadiannya tahun 80-an. Dia tinggal di Amerika, di kota New York saudara. Dia sangat cinta Tuhan, dia sangat-sangat rindu ya saudara, dalam hadirat Tuhan, dalam setiap ibadah. KKR semua dia ikut. Ya, KKR-nya Billy Graham dia ikut. KKR-nya John Austin dia ikut, saudara. Semua ya hamba-hamba Tuhan di Amerika, dia ikut, sangat cinta Tuhan. Satu malam saudara dia pulang dari acara ibadah, kemudian dia jalan saudara di pinggir jalan, ya tanpa dia sadari, dia pulang pada lagi nyanyi-nyanyi lagu rohani. Tiba-tiba, wah ini saudara, tiba-tiba ini saudara, yang sering ikut, sering ibadah bareng saya hari Minggu pasti udah sering tahu nih ya, kata tiba-tiba gitu saudara ya. Tiba-tiba emang benar saudara. Ada mobil tiba-tiba nabrak dia. Yang nyetir mobil ini saudara, ya satu orang gak ada orang lain, dia mabok. Jadi saudara tiba-tiba nabrak anak muda ini. Kemudian singkat cerita kaki kanannya dia mengalami kecelakaan. Kaki kanannya harus diamputasi. Dia dirawat di rumah sakit, pasang kaki palsu. Ya, kaki kanannya kaki palsu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Selama di rumah dia kecewa, dia tawar hati ya saudara, dia sedih, bahkan dia marah sama Tuhan. Ya 1 tahun 2 tahun ya puji Tuhan, Tuhan sayang sama dia. Dan akhirnya saudara, hatinya dijamah, dia datang kembali ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, ya dia mengalami jamahan Tuhan, hatinya dipulihkan, jadi hati yang baru. Kemudian ada altar call, hamba Tuhannya bilang, siapa yang mau rindu memberi diri untuk melayani jadi misionaris di Afrika? Wah,
dia maju saudara. Dia ada tantangan seperti itu, hatinya menggebu-gebu, dia sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Dan kasihnya saudara lebih daripada kasih yang kepada Tuhan dari sebelum dia celaka saudara. Ya, kasih mula-mulanya dikembalikan kepada Tuhan. Dia daftar, dia mau menjadi misionaris. Ya saudara, dia belum tahu kemana, tapi akhirnya panitia bilang ke Afrika. Wah, tadinya dia dengar Afrika, oh gak apa-apa deh, Afrika kan negara yang cukup besar juga. Dia mau saudara, tapi sementara di perjalanan dia belum tahu Afrikanya di bagian mana. Dia pikir di kota, dia pikir mungkin South Africa, Afrika Selatan. Sampai di Afrika ternyata dia dibawa masuk ke dalam hutan pedalaman. Dan dia harus melayani yang namanya menjadi misionaris di tengah-tangah suku primitif. Jadi bukan di kota tapi di hutan belantara saudara. Dia kaget, tapi karena malu ya kan saudara, sudah jawab iya, sudah ngomong iya pada panggilan Tuhan. Dia akhirnya tetap pada panggilannya. Sampai di pedalaman hutan, hari pertama langsung ditangkap. Sama siapa? Sama suku primitif. Ya, diikat saudara, mau disiksa. Kemudian saudara, mereka mau menghajar dia, mau langsung membunuh dia. Tapi ternyata kepala suku primitif ini bilang sama anak buahnya, jangan disiksa dulu, ya, jangan dibunuh dulu, ya, sisakan tenaga kalian, ya, simpan saja anak muda ini, ya, untuk makan malam kita nanti malam. Jadi ternyata saudara, mereka mau buat pesta. Mereka mau buat ada upacara, pesta suku primitif ini saudara. Karena apa saudara? Anak muda ini dilihat kayaknya akan menjadi makanan yang sangat enak. Ya kan, namanya orang Amerika, putih gitu saudara. Mungkin tinggi, ganteng, kemerah-merahan pipinya. Ya, mungkin agak gemuk gitu. Ya, mirip-mirip mungkin seperti yang saudara sedang lihat ada di kamera. Ya saudara. Ya, yang gemuk berlemak. Loh saudara, yang gemuk berlemak itu yang diterima Tuhan loh. Iya kan? Seperti persembahan dulu perjanjian lama kan begitu saudara. Domba yang putih, yang gemuk, ya kan saudara. Yang tidak bercela, ya saudara. Saudara pasti, saya yakin, saudara pasti sangat happy. Ya, di rumah mentertawakan saya. Enggak apa-apa, yang penting saudara happy. Ya saudara, kita pasti diberkati. Haleluya. Ya saudara, karena dia kelihatannya tampangnya kayaknya enak gitu jadi makan malam. Ya saudara, akhirnya dia enggak jadi dibunuh. Malamnya, waktu pesta mau mulai, ya salah satu orang anak buah dari kepala suku ini saudara, dia mulai ambil yang namanya golok senjata tajam. Dan dia langsung memotong kaki kanan anak muda ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dipotong ya kaki kanannya, saudara, dia tadinya memang mau hampir teriak, ya kan, dia sudah takut juga gitu saudara. Tapi ternyata yang dipotong kaki kanan. Dan apa yang terjadi? Waktu kaki kanannya dipotong, itu kakinya putus, terbelah dua, tidak keluar darah saudara. Kenapa? Karena yang dipotong kaki palsunya saudara. Haleluya. Jadi saudara, hari itu mereka semua suku primitif itu semua kaget saudara. Melihat apa? Melihat kejadian itu. Dan akhirnya mereka semua ketakutan. Mereka berlutut di hadapan anak muda ini. Dan akhirnya kepala suku ngomong saudara sama anak muda ini. Dia berkata, jadilah pemimpin atas suku kami. Kami akan ikut apa saja perkataanmu. Wah saudara, hari itu dia mengucap syukur. Walaupun kakinya dipotong, ya, tapi dia melihat semua orang di suku itu semuanya berlutut dan tunduk kepada dia. Dan hari itu kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan singkat cerita saudara, dalam waktu 1 bulan, ya saudara, semua orang-orang sampai di pelosok, termasuk desa suku primitif itu, dimenangkan, bertobat, percaya, diselamatkan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau hari ini saudara dan saya percaya, ya, kelihatannya saudara dan saya mengalami yang namanya permasalahan. Kelihatannya saudara dan saya mengalami yang namanya penderitaan. Kadang-kadang saudara, Tuhan akan buat saudara dan saya melihat yang namanya goncangan. Goncangan demi goncangan saudara dan saya akan lihat. Tapi hari ini kalau saudara dan saya, hati kita, mata kita tertuju kepada janji Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan bagi setiap saudara dan saya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Seorang bapak namanya Pak Osman, saya teringat saudara, sudah bersaksi di Natal Gereja Tiberias Gelora Bung Karno. Ya, bekerja saudara sebagai seorang penyelam. 10 orang Pak Osman dan teman-temannya, ya, waktu lagi bekerja pasang pipa di bawah laut di Kalimantan saudara. Akhirnya singkat cerita saudara, ngalami sebuah insiden. 10-10-nya ya harus Tuhan izinkan saudara bahwa ya karena ada insiden akhirnya 10-10-nya ya saudara nggak bernyawa lagi. Istrinya datang bawa 1 pot minyak urapan dari Gereja Tiberias dan istrinya mengurapi Pak Osman dari kepala sampai ujung kaki. Sudah 10 jam
ya tidak bernyawa, 10 jam tidak bernafas. Tapi istrinya percaya, diurapi dengan minyak urapan. Pak Osman bangkit, matanya terbuka, kaki tangannya bergerak. Dan hari itu dia dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kuasa minyak urapan dari gereja Tiberias. Tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, sama-sama kita lihat saudara. Ulangan pasal yang ke-8 tadi saudara, ayatnya yang ketiga, bagiannya yang B. Sama-sama kita masuk di bagian yang kedua saudara. Apa tujuan Tuhan memproses saudara dan saya? Ayatnya yang ketiga bagian B. Ulangan 8 yang tadi kita sudah baca. Dari kata untuk saudara. Sama-sama. 1, 2, iya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Artinya apa saudara? Artinya hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya kita hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, firman Tuhan menghidupkanku. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan menghidupkanku. Dan firman Tuhan itu adalah kuasa. Haleluya. Jadi hari ini saudara yang kedua, tujuan Tuhan memproses hidup saudara dan saya agar saudara dan saya menjadi orang-orang yang punya kuasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang ada kuasa di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karenanya saudara, saya mau bilang bahwa di akhir zaman, ya saudara dan saya perlu kuasa, harus hidup dalam kuasa. Kenapa? Kalau saudara dan saya nggak bergerak, berjalan di dalam Yesus, di dalam kuasa Tuhan, mohon maaf, ada banyak orang yang akhirnya terkapar. Ada banyak orang yang akhirnya hari-hari ini, mohon maaf saudara, dibohongi, didustai saudara, ditipu terus oleh siapa? Oleh iblis. Iblis mau saudara dan saya nggak hidup dalam kuasa. Iblis mau saudara dan saya nggak hidup di dalam iman. Iblis mau saudara dan saya sakit-sakitan. Iblis mau saudara dan saya terkapar lemah. Tapi hari ini dengar baik, firman Tuhan janji, saudara dan saya, engkau dan aku diurapi untuk terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan pasti buat saudara dan saya berhasil. Ada amin. Bangkitkan iman saudara dan saya hari ini. Saya mau sampaikan saudara, this too shall pass. Hari-hari ini semua akan baik-baik saja. Semua pergumulan, semua. Saudara saya mau bilang bahwa pandemi yang kita hadapi ini sebuah musim. Yang namanya musim, nggak ada yang selama-lamanya. Ya sekali lagi saudara, yang namanya musim tidak akan forever, gak akan selama-lamanya. Musim akan berlalu, musim ini akan berlalu. Dan Tuhan akan berikan saudara dan saya musim yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Saudara dan saya perlu kuasa. Dan kuasa itu saudara adalah pekerjaan Allah. Sama-sama coba kita lihat, Yohanes 14 ayat ke-12, satu ayat. Sama-sama kita buka, Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama, 1, 2, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Puji Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, pekerjaan-pekerjaan. Amin saudara, pekerjaan artinya kuasa. Kalau saya izinkan saya saudara, kalau saya ganti kata pekerjaan di ayat Yohanes 14 ayat 12 ini saudara, dengan kata kuasa menjadi demikian. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga kuasa-kuasa yang aku lakukan. Kuncinya adalah kalau saudara dan saya percaya. Amin saudara, sama-sama bilang dengan saya, aku mau percaya. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, percaya aja. Haleluya, percaya aja. Amin. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan juga. Pada zamannya, tahun kira-kira 1800 akhir, pelayanannya sampai 1900 awal. Namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini saudara, hamba Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan juga dalam masa pelayanannya, pelayanan kuasa. Ya saudara, dalam setiap pelayanannya, bahkan dia dikenal sebagai sebutannya Rasul Iman. Ya saudara, dia dikenal dalam pelayanannya, dalam setiap dia melayani orang, selalu dia perkatakan kepada orang yang dilayani, only believe, percaya saja. Amin. Saya nggak tahu apa yang hari ini saudara sedang doakan, tapi hari ini dengar baik, hari ini saya berbicara kepada roh saudara dan saya, kita semua yang mendengar, apapun yang sedang kau doakan, apapun yang sedang kau hadapi, percaya saja, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan, ada mujizat yang luar biasa. Haleluya. Smith Wigglesworth saudara, ya, maaf saudara, lidah saya memang agak British saudara, ya. Jadi sebutnya agak,
dulu ya gitu saudara. Ya maklum saudara, TOEFL saya 5 juta giga. Ya saudara, ya tinggi sekali ya saudara ya. Jadi siapa tadi namanya? Smith ya. Smith Wigglesworth. Ya saudara, memang kalau nama orang bule itu memang agak sulit-sulit saudara ya. Ya Smith ini saudara, ya satu kali saudara dia pernah melayani. Pasti ceritanya sangat terkenal. Mungkin saudara yang sudah pernah mendengar kesaksiannya, saudara juga pasti diberkati. Saya pun diberkati. Bahkan saudara, di awal-awal pelayanan gembala sidang kita, Pak Pariaji, Tuhan sempat ya saudara untuk memberikan ya saudara pelajaran kepada gembala sidang Pak Pariaji. Ya, untuk apa? Untuk membaca ya buku-buku Smith Wigglesworth. Karena pelayanan beliau ya Smith Wigglesworth ini ya, Om Smith ini saudara, Uncle Smith ya saudara. Ini pelayanannya mirip-mirip dengan gembala sidang saudara dan saya. Artinya apa? Kuasa ya saudara, urapan yang sangat luar biasa. Artinya perkenanan Tuhan ada pada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Beliau dipakai pada zamannya dan di akhir zaman saya terlalu percaya Tuhan pakai gereja Tiberias. Tuhan pakai gembala sidang saudara dan saya. Amin. Untuk menghantarkan saudara dan saya lautan manusia, jemaat pesta dalam kerajaan sorga. Haleluya. Mempelai Kristus. Suatu hari saudara ada orang yang kakinya buntung. Ya dua-duanya nggak ada kakinya, cuman mungkin sampai di lututnya saja saudara. Tidak ada telapak kaki. Ya kemudian dia datang, dia minta doa sama Smith bilang, kalau engkau percaya aja. Ya, pasti ada mujizat. Kau pasti akan punya kaki lagi. Ya, walaupun mungkin dia sering dengar, ya mungkin dia juga bercanda, tapi dia mau imani, dia percaya. Dan dia juga melayani saudara dengan kuasa minyak urapan. Smith Wigglesworth percaya kuasa minyak urapan. Diurapi saudara kakinya, besoknya orang ini yang tidak punya kaki, mohon maaf saudara, disuruh datang ke toko sepatu, beli sepatu untuk dia pakai. Sampai di toko sepatu dia ngomong sama orang yang melayani, saya lupa pramu apa ya, untung bukan pramuka saya sebut saudara ya. Jadi saudara yang jaga toko ini saudara, ya tolong ambilkan sepatu warna hitam ukuran sekian. Untuk siapa? Untuk saya ya. Orang yang jaga toko ini agak mungkin dia bercanda, orang ya maaf saudara, orang gak punya kaki gitu saudara, tapi akhirnya dia tetap ambilkan. Dan hari itu dia percaya mujizat terjadi. Yang tadinya tidak ada kaki diurapi, dia punya iman kepada Tuhan, langsung muncul kaki-kakinya saudara dan bisa memakai sepatu. Kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hari ini kalau saudara dan saya percaya, nggak ada perkara yang mustahil. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja melalui apa? Tuhan pasti selalu kasih sarana. Markus 6. Sama-sama kita buka yuk. Markus 6 ayatnya yang ke-7, 12 dan 13. Markus pasal 6. Saya hampir selesai. Markus 6 ayat 7, lalu kita lompat ke ayat 12-13. Puji Tuhan. Sama-sama kita baca saudara. Markus pasalnya yang ke-6. Saudara boleh buka Alkitabnya. Puji Tuhan. Markus pasal 6 ayat 7, lalu lompat 12-13. 1, 2, iya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kita lompat saudara ke ayat 12 dan 13. Jadi ingat saudara, ayat 7, Tuhan memberi kuasa. Amin. Pegang dalam iman saudara, dalam roh saudara dan saya, Tuhan sudah beri kuasa. 1, 2, iya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Amin. Ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Haleluya. Sama-sama dengan saya bilang pasti sembuh. Amin saudara. Alkitab katakan saudara menyembuhkan mereka. Alkitab tidak katakan semoga, Alkitab tidak katakan mudah-mudahan, tapi menyembuhkan mereka. Oleh karena yang hari ini saudara dan saya, mari percaya, miliki iman. Ada kuasa di perkataanmu, ada kuasa di tanganmu. Kalau hari ini saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan ajar Pak Pariaji langsung. Ya, pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa Pariaji serukan kepada semua jemaat Tuhan, ya, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Kalau saudara dan saya suci perkataan, Pak Pariaji tadi khotbah saudara jam 10, ya, mari berjuang dalam kekudusan, dalam kebenaran, ya saudara, jangan tipu, jangan dusta. Saudara dan saya jaga perkataan kita, karena ada kuasa di mulut kita. Jaga perbuatan kita, saudara dan saya, pasti apa saja yang kau pegang, pasti berhasil. Amin. Oleh karenanya saudara, hari ini Tuhan beri sarana perjamuan kudus minyak urapan.
Kalau saudara percaya di akhir zaman ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, saudara dan saya pasti lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya saudara, firman Tuhan bilang, murid-murid diutus, diberi kuasa. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, aku sudah diberi kuasa. Haleluya. Sama-sama bilang, aku sudah diberi kuasa. Amin. Tuhan Yesus perintahkan gereja Tiberias untuk kembalikan perjamuan kudus dan minyak urapan. Ya, di mana saudara dan saya kita lihat kuasa-kuasa terjadi. Yang pertama, untuk menyerukan manusia suci pikiran, suci perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menyembuhkan orang-orang sakit. Sarana perjamuan minyak urapan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, membangkitkan bayi-bayi mati. Yang keempat, menghancurkan setan-setan. Dan yang terakhir, saudara dan saya, kita dilepaskan dari segala hutang-hutang, dilepaskan dari segala resesi ekonomi. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Saya pernah saudara ngobrol sama seorang ibu, dia orang Bogor, dia pergi melakukan perjalanan saudara, travel saudara, dia pergi ke Hong Kong. Kemudian di grup ini saudara, mereka jalan-jalan, ya saudara, satu grup ini ada beberapa orang Kristen, mereka pulang dari jalan-jalan, lalu nginep di hotel, ya saudara. Kemudian salah satu orang yang ada di grup ini, karena ada grup WhatsApp, ya dia nggak bisa tidur, lalu ngomong di grup travel ini saudara, dan dia berkata, ya selamat malam, apakah di sini ada yang pergi ke gereja? Lalu ada yang jawab beberapa orang, ada, gitu saudara. Apakah yang pergi ke gereja ada bawa minyak urapan? Oh ada salah satu ibu menjawab, tolong saya boleh minta minyak urapannya karena saya tidak bisa tidur. Lalu saudara yang punya minyak ini datang ke rumah, datang ke kamar maksud saya, datang ke kamar ibu yang gak bisa tidur ini saudara. Ditanya kenapa gak bisa tidur? Karena ada sesuatu kayaknya ada roh jahatnya, kayaknya ada setannya di kamar ini. Saya gak bisa tidur, ya dari tadi saya coba tidur gak bisa, saya butuh minyak urapan. Dia berdoa ya saudara, lalu beberapa jam kemudian tetap saudara, dia kayaknya gak bisa tidur, dia ngomong lagi di grup ya. Selamat malam, apakah tadi yang pergi ke gereja itu ada yang bawa minyak urapan tapi dari gereja Tiberias? Ada satu yang jawab saudara, ibu ini saudara namanya Bu Yeni, ya saudara, dia jawab kemudian, iya saya dari Tiberias. Bu, boleh minta minyaknya? Dia datang ke kamar orang yang gak bisa tidur ini. Bu, saya minta minyak urapan dari ibu. Ya silakan, pasti bisa tidur. Mereka berdoa sama-sama, diurapi dengan minyak, dicurahkan minyak, sempurna sehat, damai sejahtera, tidur nyenyak, jadi majikan warga sorga. Sampai besok paginya saudara, gak ada gangguan, bisa tidur nyenyak. Kemuliaan Tuhan, minyak urapan, ngancurkan setan-setan, kuasa gelap dipatahkan saudara dan saya. Damai sukacita, panjang umur bersama dengan Tuhan. Katakan haleluya saudara. Yang terakhir, sama-sama kita lihat saudara. Kembali ke Ulangan 8 ayatnya yang ketiga saudara. Yang terakhir, sama-sama ayatnya yang kedua maksud saya. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Haleluya. Apa tujuan Tuhan memproses kita? Haleluya. Yang pertama, Tuhan punya tujuan supaya kemuliaannya dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita melalui apa yang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, agar saudara dan saya supaya kita hidup dalam kuasa. Yang terakhir, sama-sama kita lihat ayat kedua. Kita baca kembali. 1, 2, iya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ketiga, ya sekali lagi saudara, kalau saudara boleh lanjutin sedikit. Di kalimat awalnya dikatakan jadi ia merendahkan hatimu. Saudara, kata jadi itu artinya biasanya kesimpulan dari segala sesuatu. Jadi, ya saudara, kalau orang cerita, kalau udah ngomong kata jadi, biasanya udah mau selesai. Ya saudara, jadi kesimpulan atau ending dari apa yang saya sampaikan bagi saudara dan saya, setiap kita hari-hari ini, bukan hanya kepada saudara, tapi buat saya pribadi, buat semua para pelayan Tuhan, semua saudara, keluarga, jemaat Tuhan. Yang terakhir, tujuan Tuhan memproses kita supaya saudara dan saya hidup lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan lebih lagi. Saya nggak tahu, tapi bagi saya bukan kebetulan. Dan saya terlalu percaya bukan kebetulan. Tuhan itu baik. Kalau saudara ikut ibadah tadi, sebelum saya, rekan saya pendeta Gideon, itu poin terakhirnya tentang kerendahan hati. Saya berdiri di mimbar. Walaupun kami teman baik, tapi kami gak janjian khotbahnya. Boleh tanya sama pendeta Gideonnya. Boleh tanya juga sama istrinya. Mana istrinya? Oh itu. Istrinya singer sudah.
Haleluya. Dan saya terlalu percaya saudara bahwa musim ini adalah musim buat saudara dan saya. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara. Bahwa Tuhan izinkan ini terjadi supaya saudara dan saya lebih tunduk lagi sama Tuhan. Lebih datang rendah hati lagi sama Tuhan. Karena apa? Jabatan kita gak bisa tolong. Uang kita gak laku. Mau buat kemana? Jalan-jalan, traveling. Gak bisa. Mau perawatan? Gak bisa. Salonnya tutup bu. Gak bisa. Koneksi saudara, mau tolong. Nonton apa? Nonton bola. Orang bolanya bubar. Makanya di rumah aja. Ya, artinya apa saudara? Ya di rumah bisa nonton, baca firman Tuhan. Ya saudara. Artinya apa saudara? Konser-konser ditutup. Pertandingan-pertandingan ditutup. Gak ada yang bisa tolong saudara dan saya di musim-musim ini selain Tuhan. Ada amin saudara. Untuk apa? Untuk merendahkan hati saudara dan saya. Mengandalkan Tuhan lebih lagi. Saya dapati saudara, di hari-hari ini gak ada kuasa di dunia ini yang bisa tolong saudara dan saya selain kuasa Tuhan. Kita gak bisa beli sorga dengan kepintaran kita. Saudara mungkin dianugerahi dengan kepandaian, kecerdasan. Tapi kita gak bisa bangun jembatan, a bridge to heaven, gak bisa kita bangun. Saudara mungkin ada uang, puji Tuhan. Tapi kita gak bisa beli sorga pakai uang kita. Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya datang lebih lagi. Ayo, Markus 6 tadi bilang, menyerukan agar orang harus bertobat. Saya percaya, setelah musim ini berakhir, gereja akan naik. Gereja akan bertumbuh lebih luar biasa lagi. Gereja akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang sungguh rindu datang kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh rindu hidupnya dipulihkan pada Tuhan, datang pada Tuhan. Saudara, kalau orang sombong gak enak. Kalau orang tinggi hati gak enak. Ya, saya mau sampaikan saudara. Begitu banyak contoh-contohnya. Ya, ada seorang yang sangat pintar. Dia membuat kapal yang sangat luar biasa. Kapal penumpang yang sangat terkenal. Kapal itu namanya Titanic. Orang yang membuat kapal ini namanya Thomas Andrew. Mohon maaf kalau ada yang mirip namanya. Tapi itu kenyataannya. Thomas Andrew ini saudara perancang kapal Titanic. Dia bilang sama semua penumpang. Bahwa kapal ini kapal yang canggih luar biasa. Tidak akan rusak. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menghancurkan kapal ini. Ketika dia ngomong demikian. Kita semua tahu apa yang terjadi. Pasti saudara yang sudah pernah nonton film Titanic tahu. Kapal itu hancur. Nabrak karang. 1.500 sekian penumpang. Metong semuanya. Bahasa zaman sekarang sudah. ya mohon maaf. Ya nggak ada yang tersisa. Semuanya sudah. Ada seorang politikus asal Brasil. Namanya Tancredo Neves. Dia mencalonkan diri menjadi presiden di Brasil. Dia merebut pemilihan suara. Dia menang 500.000 suara saudara. Dan dia berkata dengan kesombongannya bahwa semua ini karena saya. Siapapun tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk jadi presiden, not even God. Apalagi Tuhan juga gak bisa halangin saya. You know what? Saudara tahu apa yang terjadi? 1 hari sebelum pemilihannya, serangan jantung mendadak. Koid di tempat. Yang terakhir saudara, ada seorang personil dari band terkenal yang sangat digandrungi banyak orang. Band ini berasal dari Liverpool, Inggris. Band ini sangat-sangat dipuja, bahkan sampai hari ini sangat-sangat dipuja saudara. Tapi salah satu personilnya saudara dengan sombongnya dia berkata bahwa band kami lebih terkenal dari Yesus. Aduh, saudara apa yang terjadi? Saudara mungkin yang tahu maksud saya tapi gak sebut merek. Akhirnya apa saudara? Sangat tragis. Dibunuh oleh fansnya sendiri. Mari hari-hari ini saudara dan saya datang sama Tuhan lebih lagi. Rendahkan hatimu. Datang sama Tuhan Pak. Gak ada yang bisa tolong Bapak selain Tuhan Pak. Pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, semua dari Tuhan. Ayo Pak. Daripada berantem, daripada mendingan gandengan Pak sama Ibu. Ayo Bu. Rendah hati datang sama suami. Mendingan gandengan Bu. Datang sama suami, istri, anak-anak.
berkat Tuhan tercurah di mana ada kerukunan. Kalau saudara dan saya hari ini percaya, kita pasti akan mengucap syukur, bukan kebetulan. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan pasti memberkati kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita datang mengucap syukur. Kita bangkit berdiri. Sama-sama kita datang menyembah Tuhan buat kebaikan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang